Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas Pendidikan Fisika A pada mata kuliah Pengantar Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peserta didik dalam praktik pendidikan. Pada video ini kami akan menjelaskan terkait apa itu peserta didik dalam praktik pendidikan, bagaimana karakteristik peserta didik dalam praktik pendidikan, bagaimana kaitan perkembangan teori Piaget terkait usia dengan peserta didik dalam praktik pendidikan, mengapa istilah siswa diubah menjadi peserta didik, dan bagaimana implikasi peserta didik dalam praktik pendidikan dalam pembelajaran fisika. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Pengertian peserta didik dalam praktik pendidikan. Pendidikan adalah suatu bentuk interaksi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa, dan negara. Pendidikan dan peserta didik adalah dua entitas yang tak dapat terpisahkan dalam menggerakkan dimensi pendidikan. Keduanya mempunyai interaksi secara kontinu yang dapat menghasilkan perempatan intelektual. Namun tidak dapat dipungkiri dalam praktek pendidikan terkadang mengalami degradasi dan dekadensi bagi kalangan pendidik dengan mengesampingkan tradisi-tradisi humanis yang seharusnya diberlakukan dalam dimensi-dimensi peserta didik. Pendidik, peserta didik, dan tujuan utama pendidikan merupakan komponen utama dalam pendidikan. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang satu. Jika hilang salah satu dari komponen tersebut, maka hilang pula hakikat pendidikan tersebut. Hakikat pendidikan dan peserta didik inilah yang perlu menjadi bahan pengetahuan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang merupakan sebagai objek dalam penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan spiritual. Pendidik merupakan pelaku utama dalam tujuan dan sasaran pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkepribadian dan dewasa. Peserta didik bukan hanya sebagai objek dalam pembelajaran, namun juga dapat menjadi subjek dalam pembelajaran. Jadi, dapat kita katakan bahwa peserta didik adalah wajah utama dalam pendidikan karena merekalah yang belajar, memiliki tujuan dan pewarisan untuk masa depan bangsa. Secara formal, peserta didik adalah orang yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara ilmu, perilaku, dan juga fisik. Dalam pendidikan, peserta didik termasuk seorang yang sedang dalam masa perkembangan secara keilmuan, sosial, dan keagamaan. Karena hal ini, peserta didik wajib mendapat pendampingan agar lebih terarah dan menjadi semakin baik. Yang berikut karakteristik peserta didik. Nah, setiap manusia merupakan individu yang unik. Begitu juga dengan peserta didik. Setiap peserta didik juga memiliki keunikan dan karakter yang bersifat asli dan tidak dibuat-buat. Karakter sendiri adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bisa disebut dengan watak. Sedangkan karakteristik merupakan sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Dalam proses pendidikan yang melibatkan sejumlah peserta didik, tentu akan ditemui berbagai macam jenis karakter pula. Menurut Sudirman, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari perbuatan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Karakteristik peserta didik dapat berupa kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan awal, perhatian, persepsi, transfer, dan lain-lain. Karakteristik siswa yang berbeda akan menghasilkan motivasi belajar yang berbeda pula, bergantung pada minat masing-masing.
minat masing-masing siswa. Oleh karena itu, pendidik tidak bisa memaksakan individu A untuk menyukai materi yang dikuasai oleh individu lain. Keadaan peserta didik tidak hanya berpengaruh pada bagaimana proses masing-masing peserta didik, namun dapat juga berpengaruh pada peserta didik maupun keseluruhan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Ada 3 hal yang wajib dilihat dalam karakteristik, yaitu yang pertama, karakteristik berkaitan dengan kemampuan seperti intelektual, berpikir, dan psikis. Yang kedua itu karakteristik berkaitan dengan lingkungan, latar belakang, dan status sosial. Yang ketiga, karakteristik berkaitan dengan perbedaan kepribadian. Teori Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tahun 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ibunya adalah individu yang dinamis, cerdas, dan religius, dan ayahnya adalah seorang profesor yang berspesialisasi dalam sejarah abad pertengahan. Sebagai anak muda, Piaget sangat menyukai alam. Dia lebih suka mengamati burung, ikan, dan makhluk di alam. Oleh karena itu, dia sangat terinspirasi oleh ilustrasi sains di sekolah. Pada tahun 1916, Piaget memperoleh gelar sarjana biologi dari Universitas Neuchâtel. Pada usia 21 tahun, ia menyelesaikan tesis tentang moluska dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat. Dia belajar biologi untuk waktu yang lama dan semakin tertarik padanya. Belakangan ia mengalihkan perhatiannya pada perkembangan intelektual, termasuk tahapan perkembangan anak, dan menjadi pengaruh signifikan pada konsep kognitif perkembangan kepribadian. Piaget ahli biologi yang paling terkenal dengan pekerjaannya. Sebagai psikolog, anak yang mempelajari perkembangan intelektual menghabiskan ribuan jam mengamati anak-anak bermain dan bertanya tentang perilaku dan emosi mereka. Dia berfokus pada bagaimana anak-anak belajar, berbicara, berpikir, membuat keputusan, dan akhirnya membentuk penilaian normal, daripada mengembangkan teori sosialisasi yang komprehensif. Dia pertama kali memeriksa anak-anaknya yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931 dengan istrinya Valentine Cetenay yang dinikahinya pada tahun 1923. Menurut skema Piaget, otak anak-anak yang sedang berkembang menghasilkan skemata ketika mereka berusaha memahami dunia. Informasi diatur melalui operasi mental atau representasi. Ketika seseorang menambahkan informasi baru ke skema pengetahuan yang ada, ini disebut asimilasi pemahaman mereka tentang data baru. Kemampuan kognitif manusia menurut Piaget berdasarkan usia itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan sensori atau sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif tahap ini adalah proses decentralization. Artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Ia centered pada dirinya sendiri. Baru pada tahap berikutnya dia mengalami decentrate pada dirinya sendiri. Pada tahap sensori ini bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir ia sampai permulaan pemikiran simbiolis. Tahap ini pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan serta selera. Artinya anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Bagi Piaget, masa ini sangat penting untuk pembinaan perkembangan pemikiran sebagai dasar untuk mengembangkan intelijensinya. Pemikiran anak bersifat praktis dan sesuai dengan apa yang diperbuatnya, sehingga sangat bermanfaat bagi anak untuk belajar dengan lingkungannya. Pada tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional atau pre-operasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi inderawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri, yaitu yang pertama, transductive reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak-anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis.
Yang ketiga, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artificialisme, yaitu kepercayaan bahwa sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Tahapan yang ketiga yaitu tahap operasi konkret atau konkret operasional. Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif descending di usia 7 tahun. Sebagian besar anak telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Maksud ingatan yang dipertahankan di sini adalah gagasan bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Di usia 7 atau 8 tahun, seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Jika Anda mengambil tanah liat yang berbentuk bola kemudian memencetnya jadi pipi, atau Anda pecah-pecah menjadi 10 bola yang lebih kecil, dia pasti tahu bahwa itu semua masih tanah liat yang sama. Nah, pada usia 9 atau 10 tahun, itu kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni ingatan tentang ruang. Jika Anda meletakkan 4 buah benda persegi 1 x 1 cm di atas kertas seluas 10 cm persegi, anak yang mampu mempertahankan ingatannya akan tahu bahwa ruang kertas yang ditempati keempat benda kecil tadi sama, walaupun dimanapun diletakkan. Dalam tahap ini, seorang anak juga belajar melakukan pemilihan atau classification dan pengaruh dan pengurutan atau seriation anak untuk tahapan yang keempat yaitu tahap operasi formal atau formal operasional. Tahap operasi formal pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Tahap operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkan secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak dari pemikiran operasional formal tampak jelas dalam pemecahan problem verbal. Pemikir operasional konkret perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk menarik kesimpulan logis bahwa jika A, B dan B, C, maka A sama dengan C. Sebaliknya, pemikir operasional formal dapat memecahkan persoalan itu walau problem ini hanya disajikan secara verbal. Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikir operasional formal juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Konsep pro-operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Selanjutnya adalah poin siswa dan peserta didik. Istilah siswa berakar dari bahasa Sanskerta yaitu sisya yang artinya murid atau pengikut. Maknanya mengandung unsur kepatuhan dan ketertundukan pada guru. Di sisi lain, istilah peserta didik lebih menekankan pada aktivitas dan partisipasi individu dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan modern yang berpusat pada murid, di mana murid tidak lagi dilihat sebagai objek pasif yang menerima transfer pengetahuan, tetapi sebagai agen aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Perubahan terminologi ini dilandasi oleh beberapa alasan fundamental, seperti yang pertama, pergeseran paradigma pendidikan. Peralihan ini mencerminkan tentang pergeseran paradigma pendidikan dari model tradisional yang berpusat pada guru ke model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu yang kedua, penekanan pada kemandirian dan kreativitas.
Istilah peserta didik mendorong murid untuk lebih mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan untuk menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Yang selanjutnya yaitu membangun demokrasi dalam pendidikan, di mana penggunaan istilah peserta didik ini menumbuhkan rasa demokrasi dalam lingkungan belajar. Murid didorong untuk terlibat aktif dalam mengambil keputusan terkait pembelajaran mereka, sehingga tercipta suasana belajar yang lebih kondusif dan partisipatif. Yang selanjutnya yaitu menjembatani kesenjangan makna. Istilah siswa ini seringkali dikonotasikan dengan jenjang pendidikan formal seperti sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah menengah atas. Sedangkan istilah peserta didik ini memiliki cakupan makna yang lebih luas seperti meliputi seluruh individu yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik di jalur pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Selanjutnya itu peralihan istilah ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan modern seperti yang pertama mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid, yang kedua meningkatkan partisipasi dan keterlibatan murid, yang ketiga membangun demokrasi dan rasa memiliki, dan yang keempat yaitu menyelaraskan dengan bahasa internasional. Dengan demikian, peralihan istilah siswa menjadi peserta didik bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berpusat pada murid, demokratis, dan partisipatif. Istilah ini memiliki makna dan relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan modern dan selaras dengan tujuan pendidikan untuk menghasilkan individu yang berkarakter, cakap, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya itu implikasi peserta didik dalam praktik pendidikan dalam pembelajaran fisika. Ya, istilah peserta didik di sini menekankan bahwa muridnya itu bukan lagi objek pasif yang menerima transfer pengetahuan, melainkan agen aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembelajaran fisika modern juga yang berpusat pada murid, di mana murid ini didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajarnya. Beberapa contoh penerapan istilah peserta didik ini dalam pembelajaran fisika yaitu yang pertama, dalam topik gerak mekanika dengan menggunakan strategi discovery learning, peserta didik diminta melakukan eksperimen untuk menyelidiki hukum Newton 1, 2, dan 3. Dalam hal ini, peserta didik mengamati dan mencatat hasil eksperimen mereka, kemudian mendiskusikan dan menganalisis data untuk membangun pemahaman mereka tentang konsep gerak mekanika. Dan selanjutnya itu topik termodinamika, di mana dengan menggunakan strategi problem-based learning, peserta didik dihadapkan pada masalah nyata yang berkaitan dengan termodinamika, seperti bagaimana mesin pendingin bekerja. Peserta didik di sini bekerja sama dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah dengan menerapkan konsep termodinamika. Dari pemaparan materi sebelumnya, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan itu didefinisikan sebagai interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, beriman, dan beriptek. Pendidik dan peserta didik adalah dua entitas yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan, di mana interaksi mereka secara kontinu dapat menghasilkan kemajuan intelektual. Karakteristik peserta didik merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Setiap individu memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Karakteristik ini meliputi kemampuan intelektual, bakat, motivasi, kemampuan awal, perhatian, persepsi, transfer, dan lain sebagainya. Perbedaan karakteristik peserta didik menghasilkan motivasi belajar yang berbeda pula. Oleh karena itu, pendidik tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada peserta didik dan harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik masing-masing individu. Temuan Piaget yang tentang perkembangan kognitif telah memiliki pengaruh yang besar
pada pendidikan dan psikologi. Teorinya telah digunakan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran baru dan telah membantu kita untuk lebih memahami cara anak-anak belajar dan berpikir. Selanjutnya itu peralihan istilah antara siswa menjadi peserta didik bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berpusat pada murid, demokratis dan partisipatif. Istilah ini memiliki makna dan relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan modern dan selaras dengan tujuan pendidikan untuk menghasilkan individu yang berkarakter, cakap, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Istilah peserta didik ini mencerminkan paradigma pembelajaran fisika modern yang berpusat pada murid dan menekankan pada peran aktif murid dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri.